Maksudnya Elite Games selepas ada Game Friendly, adakah ini yang terbaik ke? Untuk persiapan AF, saya rasa ini adalah player-player yang terbaik lah, di samping player-player lain. Ada beberapa pemain yang cedera dan ada yang tidak di call up kerana kecederaan. So, tahniah untuk 23 pemain yang terpilih. Untuk situasi sekarang, mungkin mereka adalah yang terbaik lah untuk kita ke AF. Mengecewakan, Syarul. Tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan yang layak ke separuh ini. Dek, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. Wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang beraksi. Mereka dah cuba. Pelatih Malaysia langsung peringatkan Indonesia. Usai timnas Malaysia hantam Brunei 7-1 di Piala AFF U23 2025. Gelombang panas turnamen AFF U23 2025 resmi terasa ketika timnas Malaysia U23 tampil gemilang dan melibas Brunei Darussalam U23 dengan skor mencolok 7-1. Kemenangan telak ini bukan hanya membawa Malaysia berada di puncak klasemen sementara, tetapi juga menjadi ajang unjuk kekuatan dan sinyal keras kepada rival-rivalnya, terutama Indonesia. Tak heran, usai kemenangan tersebut, pelatih kepala Malaysia langsung memberikan peringatan serius kepada Garuda Muda bahwa timnya tidak datang untuk bermain-main, melainkan untuk menjadi juara. Laga antara Malaysia dan Brunei yang digelar di Stadion Nasional Morodok Teko, Kamboja itu berjalan timpang sejak menit awal. Malaysia yang turun dengan kekuatan penuh langsung mengambil alih permainan. Tekanan tinggi dan pressing cepat diperlihatkan sejak peluit awal, memaksa Brunei bermain bertahan hampir sepanjang pertandingan. Gol pembuka datang sangat cepat di menit keempat melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang dieksekusi oleh pemain tengah andalan Malaysia, Sahrul Nizam. Setelah gol pertama itu, pertahanan Brunei seolah runtuh. 4 gol bersarang ke gawang Brunei hanya dalam 30 menit pertama pertandingan. Malaysia tampil dominan, terorganisir, dan penuh semangat juang. Di babak kedua, Malaysia tetap tak mengendurkan serangan. Mereka bahkan mencetak 3 gol tambahan, membuat skor menjadi 7-0. Satu-satunya gol hiburan Brunei datang menjelang akhir pertandingan lewat serangan balik cepat. Namun gol tersebut tidak banyak mengubah jalannya pertandingan maupun superioritas Malaysia di lapangan. Pemain bernama Muhammad Iqmal menjadi sorotan besar dengan mencetak hat-trick. Dia benar-benar tampil luar biasa, mengacak-acak lini belakang Brunei, dan memperlihatkan kualitas yang bisa membahayakan siapa saja, termasuk lini belakang Indonesia. Gelandang lainnya seperti Amirul Danish dan Harith Daniel juga mencetak gol dan menjadi bagian dari permainan kolektif yang solid. Namun yang lebih mengejutkan terjadi usai pertandingan. Dalam sesi jumpa pers dan pernyataan resmi dari pelatih Malaysia, terselip pesan yang ditujukan kepada Indonesia. Tanpa menyebut nama langsung, ia mengatakan bahwa laga melawan Brunei hanyalah pemanasan, dan lawan sesungguhnya sudah menanti. Ia menyebut timnya siap menghadapi siapapun, dan telah mempersiapkan strategi khusus untuk pertandingan penting yang akan datang, termasuk menghadapi tim yang selama ini selalu dianggap favorit, yakni Indonesia. Pernyataan itu sontak menjadi sorotan. Banyak media Malaysia bahkan menyebut pernyataan sang pelatih sebagai peringatan terbuka kepada Indonesia. Malaysia tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin mendominasi dan menantang langsung kekuatan Garuda Muda yang dalam beberapa tahun terakhir cukup mendominasi di kawasan Asia Tenggara pada level usia muda. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang tidak pernah biasa. Bahkan di level U23, pertandingan antara kedua negara kerap kali berlangsung panas, ketat, dan penuh tekanan.
Dukungan supporter dari kedua negara selalu membanjiri stadion dan media sosial, menciptakan atmosfer luar biasa di dalam dan luar lapangan. Kemenangan besar Malaysia atas Brunei dengan skor 7-1 tentu menjadi bahan bakar semangat tersendiri. Mereka kini tengah berada dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, merasa memiliki amunisi yang cukup untuk menghadapi siapapun. Sementara itu, Indonesia sebagai lawan yang dinantikan tentu tidak bisa tinggal diam. Peringatan dari pelatih Malaysia ini sejatinya bisa menjadi pelecut semangat bagi anak asuh pelatih Indonesia untuk tampil maksimal dan tak lengah dalam menghadapi laga berikutnya. Jika menilik dari gaya permainan Malaysia saat melawan Brunei, mereka memiliki karakteristik yang cukup menantang, bermain cepat, menekan sejak awal, dan sangat agresif di lini serang. Mereka pun tampak lebih matang dari sisi taktik, dengan transisi yang rapi dan kerja sama antar lini yang padu. Ini jelas jadi ancaman nyata bagi siapapun, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia juga bukan tim sembarangan. Mereka datang ke AFF U23, 2025 dengan skuad yang memiliki banyak pengalaman di level internasional. Beberapa pemain bahkan telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa dan Liga Top Asia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, dan Pratama Arhan membawa kualitas serta pengalaman yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Oleh karena itu, peringatan dari pelatih Malaysia patut dicermati, tetapi tidak untuk ditakuti. Justru ini harus dijadikan sebagai motivasi tambahan bahwa setiap lawan melihat Indonesia sebagai ancaman utama, dan mereka akan datang dengan kekuatan penuh. Tim Garuda Muda harus mampu menjaga konsentrasi, mempersiapkan diri dengan maksimal, serta tidak terpancing dengan permainan psikologis yang coba dilontarkan lewat pertanyaan-pertanyaan pelatih lawan. Peringatan dari pelatih Malaysia ini sejatinya juga menjadi bukti bahwa Indonesia kini telah menjadi barometer kekuatan di kawasan ASEAN. Ketika rival lama seperti Malaysia mulai terbuka menyebut Indonesia sebagai target utama, itu menandakan bahwa keberadaan Garuda Muda benar-benar diperhitungkan. Namun, semua peringatan dan retorika itu hanya akan berarti jika dibuktikan di atas lapangan. AFF U23, 2025 masih panjang, dan setiap tim punya peluang untuk berbicara banyak. Tapi satu yang pasti, laga antara Indonesia dan Malaysia nanti akan menjadi salah satu laga paling panas, penuh emosi, dan syarat gengsi sepanjang turnamen ini berlangsung.